Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Dwi Julianti, guru sosiologi di SMA Negeri 1 Kendari. Hari ini ingin bersama-sama Bapak Guru hebat mempresentasikan tentang pemahaman merdeka belajar. Adapun topik Merdeka Belajar yang ada di platform Merdeka Mengajar, yakni yang pertama pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kedua pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan ketiga penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 poin dalam modul Merdeka Belajar, yaitu 1. Mengenal dan memahami murid, 2. Mendidik dan mengajar, 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, 4. Mendidik dan melatih kesabaran murid, dan kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekarang, mari kita bahas satu persatu secara singkat 5 poin tersebut. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yang pertama kita harus mengetahui bahwa menurut DR maka tahun 2017, pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik dan spiritual. Dalam mendidik, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk belajar. Kedua, menyelaraskan peran kita sebagai guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Sedangkan yang ketiga adalah bertutur kata sopan dan lembut, selalu mendengarkan pendapat serta memotivasi. Sedangkan poin yang kedua dalam modul yaitu mendidik dan mengajar. Sekarang, kita akan melihat sistem pengajaran kolonial sebelum kita berada di zaman sekarang dan memahami Merdeka Belajar. Hal yang kadang kala kita lakukan dalam mendidik sering terlihat: 1. Meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. 2. Murid duduk rapi menghadap ke depan sangan kelas yang hening. 3. Melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. 4. Menyeragamkan pembuatan tugas. 5. Memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi sebagai seorang guru, hendaklah perilaku mendidik dan mengajar perlulah kita memahami dalam mengetahui peran kita sebagai guru dan mengantarkan murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam memahami kodrat yang telah ada pada murid. Berikutnya poin mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid, tentunya kita harus memahami tentang kodrat alam dan kodrat zaman yang telah ada sebelumnya kepada murid-murid kita. Yang pertama, kodrat alam, yaitu lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Sedangkan kodrat zaman, yaitu kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Dalam mendampingi murid, hendaklah kita memakai asas trikon, yaitu kentiu berkesinambungan. Konvergen memadukan antara pembawaan sejak lahir dengan pengaruh lingkungan yang diistilahkan dengan faktor dasar dan faktor ajar. Dan ketiga, konsentris merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Karena tujuan utama pendidikan kita adalah menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Poin keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 4 poin yang dipahami. Yang pertama, melatih keberanian berpendapat. Kedua, mengasah perasaan dan perilaku. Ketiga, memunculkan kemauan atau kehendak. Dan keempat, pendidik dapat mempengaruhi bagian intelektual dan bagian biologis murid, yakni dalam memahami kebutuhan setiap murid. Nah, sekarang kita masuk dalam tahapan poin terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, menegaskan bahwa pendidikan itu suatu tuntutan yang harus ada di dalam tumbuh kembangnya anak-anak. Sehingga yang bisa dilakukan oleh para pendidik hanyalah dapat menuntun anak
agar bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam menuntun anak sesuai dengan kodratnya, hal yang harus diperhatikan adalah tentang adanya trisentra pendidikan. 3 lingkungan pendidikan tersebut dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, dikenal sebagai trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan atau 3 pusat pendidikan yang menerangkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itulah tadi rangkuman dalam modul Merdeka Belajar. Saya Imad Julianti